Bab 81. Setelah Shun berkata begitu, Hawk mengertakkan giginya marah. Sial! Hawk mengarahkan jarinya pada Shun hendak memarahinya. Blak! Shun seketika mengangkat lengannya dan menampar wajah Hawk lagi. Shun menampar Hawk dan dia melangkah mundur. Kedua pipinya membengkak dengan cepat. Sekilas terlihat jelas 5 sidik jari. Sial! Dasar bajingan! Hajar dia! Hawk menutup wajahnya dengan sebelah tangan, lalu berteriak marah. Bukan baru kali ini 6 pengawal di belakangnya bereaksi. Mereka sudah begitu lama bekerja dengan Hawk, tapi belum pernah mereka melihat Hawk dipukul. Mereka selalu menindas orang lain. Kapan mereka diganggu oleh orang lain? Jadi, saat Shun menghajar Hawk barusan, mereka sangat kebingungan dan terdiam di tempat. Sekarang, mereka beraksi dengan cepat. Bajingan, beraninya kau memukul Tuan Ethan? Kau tidak tahu betapa ganasnya kami. Seorang pria kuat mendengus, tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung mencekik leher Shun. Para bajingan ini biasanya mengikuti Hawk untuk menyerang dan mendominasi. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka cukup liar. Bahkan jika Shun merupakan orang lumpuh, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat ini, pria kuat itu berusaha keras meraih leher Shun, lalu segera menarik Shun dari kursi roda. Apabila pria lumpuh itu jatuh dari kursi roda, akankah dia harus duduk di tanah untuk menuntut belas kasihan? Shun tampak acuh seolah tidak dapat menghindar. Namun beberapa detik kemudian, dia meregangkan tangannya secepat kilat, lalu meraih tangan pria kuat itu. Segera setelah itu, tanpa ragu, lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung memilin. Krek! Shun memilin satu lengan pria kuat itu dalam sekejap. Suara sendi-sendi yang terluka akibat dipilin terdengar jelas. Kekuatan tangan itu sangat menakjubkan. Ag! Detik berikutnya, orang kuat itu berteriak dan melolong seperti babi yang disembelih. Shun mengulurkan tangannya lagi, lalu menamparnya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah pria kuat itu, Shun langsung menamparnya kembali. Shun perlahan menarik telapak tangannya, ekspresinya tidak berubah. Cepat, akurat, kejam. Hawk dan yang lain tercengang. Shun orang cacat. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana dia begitu kuat? Hawk tidak bisa menerimanya, dia juga tidak percaya. Hajar! Hawk mengusap wajahnya yang bengkak, lalu berteriak dengan gigi terkatup. 5 pengawal yang tersisa saling memandang, lalu berjalan ke arah Shun secara bersamaan. Beberapa orang meninju, yang lain menendang dengan kakinya. 5 pengawal mengelilingi Shun. Bei! Bei! Krak! Yarji! Oh! Yarji! Suara rintihan terus berdatangan. Selama ini berlangsung, ada juga suara terengah-engah dan menjerit. Segera setelah itu, mereka semua terlempar, dan kelima pengawal itu berjatuhan ke segala arah. Semuanya berlangsung kurang dari 1 menit. Kelima orang kuat itu semuanya jatuh ke tanah. Semuanya terluka dan menjerit. Di sisi lain, Shun masih duduk di kursi roda. Shun perlahan menarik telapak tangannya, lalu menyilangkan kaki. Wajahnya tidak memerah, bahkan dia tidak bernapas berat. Sepertinya berurusan dengan para pengawal ini seperti membunuh semut. Hawk tertegun di tempat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shun, orang cacat, bisa berkelahi dengan baik. Apa sebenarnya Shun seorang pelatih? Kau! Tangan Hawk gemetar. Dia menunjuk Shun, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak terkalahkan di medan perang. Kau pikir kau siapa, Hawk? Lupakan saja mereka ini. Bagaimana jika kau memanggil 100 orang? Jika bukan karena kondisiku sekarang, kau pasti sudah menjadi mayat. Shun tampak dingin dan perlahan membuka matanya dan menatap Hawk. Auranya begitu kuat hingga Hawk ketakutan. Dahulu, Shun adalah jenderal angkatan darat dan dewa perang tertinggi di barat laut. Bagaimana gelar semacam ini bisa dengan mudah diperoleh oleh siapapun? Dia pernah melawan 10 jenderal pasukan musuh sendirian dan menang. Bahkan jika sekarang dia lumpuh,
Dia tidak bisa diinjak oleh siapapun. Bagus. Bagus sekali. Aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu. Aku mau lihat berapa lama lagi kau bisa sombong seperti ini. Setelah Hawk mengertakkan giginya, dia lalu mengeluarkan ponselnya. Hawk, apa yang kau lakukan? Sekarang, suara dingin bernada amarah tiba-tiba terdengar dari luar. Mendengar suara itu, Hawk perlahan menoleh dan melirik ke arah pintu. Saat itu juga, Nora berjalan melewati halaman dengan wajah murka. Dia menatap mereka berdua, lalu ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia sudah menduganya. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan 6 pengawal yang tergeletak di tanah sambil berteriak. Sean, kau baik-baik saja? Mata Nora penuh kekhawatiran, lalu dia menatap Sean dari atas ke bawah. Aku tidak apa-apa. Sean tersenyum kecil dan tidak menghiraukannya. Nora, kau kembali tepat waktu. Bab 82. Hari ini aku datang untuk berbicara denganmu, tapi Sean memukuli kami tanpa basa-basi. Aku tidak membalasnya karena dia lumpuh, tapi dia mengalahkan semua orangku. Hawk menyimpan ponselnya. Si penjahat mengeluh terlebih dulu. Namun, Nora menatap Hawk dengan ekspresi mengejek saat dia mengadu. Sean hanya seorang pria lumpuh, Tuan Ethan. Apa Anda pikir akan ada orang yang mempercayai cerita Anda? Dia pria cacat yang bisa mengalahkan kalian semua. Apa Anda pikir aku bodoh? Nora bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya sebelum Sean sempat bicara. Kau... Sesaat Hawk tidak bisa berkata-kata. Bahkan dirinya sendiri mungkin tidak mempercayainya. Tapi Sean memang memukulinya. Nora, lihat bekas tamparan di wajahku. Lihat luka-luka pada pengawalku. Apa mungkin luka ini kami buat sendiri? Hawk mengertakkan giginya. Satu jarinya menunjuk ke wajahnya dan jari lainnya ke para pengawal di tanah. Siapa yang tahu itu hobi kalian atau bukan? Sean berbisik lembut di belakang Nora. Hawk perlahan melebarkan matanya. Amarah di hatinya terus berkobar. Apa maksud Sean adalah dia, Hawk, terutama datang ke rumah Nora untuk memukuli dirinya sendiri di hadapan Sean? Bukankah itu tindakan yang bodoh? Kau! Wajah Hawk menjadi pucat. Kebencian di hatinya mencapai batas. Nora tahu bahwa tidak pantas untuk tertawa saat ini, meskipun begitu dia tidak bisa menahannya. Hei, Tuan Ethan. Aku harap Anda tidak membuat kekacauan lagi di sini. Aku juga berharap Anda tidak lagi mengganggu kami. Ucap Nora serius. Nora mengerutkan bibir merahnya dan menatap Hawk. Nora, aku sudah banyak membantu keluarga Perkins. Sekarang, kita juga sudah menjadi rekanan. Bagaimana mungkin kau memperlakukan mitra bisnismu seperti ini? Mata Hawk berkilat dingin. Semakin Nora memihak Sean, semakin bertambah amarah di dalam hati Hawk. Mendengar apa yang dikatakan Hawk, ketegasan di sorot mata Nora perlahan memudar. Dia tidak mau menjalin hubungan apapun dengan Hawk. Nora ingin menjaga Sean sampai kekasihnya itu benar-benar pulih. Namun, tidak semua berjalan seperti keinginannya, dan Nora tidak bisa keluar dari kekacauan ini. Lagi pula, Hawk yang mengupayakan kerjasama antara perusahaan Lamont Medicine dan keluarga Perkins. Jika Nora membuat Hawk tersinggung dan menyebabkan masalah dalam kerjasama itu, Nyonya Perkins pasti tidak akan mengampuninya. Nora tidak takut Nyonya Perkins akan menghukum dirinya. Keluarga Perkins akan mempermasalahkan kegagalan itu dan kembali mengganggu Sean. Itu yang Nora takutkan. Oleh karena itu, Nora berhati-hati dalam menangani banyak hal. Nora seakan berjalan di jembatan papan tunggal. Sekalipun Nora tunduk kepada Hawk, itu hanya karena dia ingin mempertahankan hidup Sean yang sekarang. Nora pikir, selama dia cukup kuat dan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Perkins, dirinya akan punya hak lebih untuk berbicara. Tidak akan ada yang berani mengatakan apapun untuk mengusir Sean pada saat itu. Itulah yang Nora perjuangkan. Tuan Ethan, terima kasih atas bantuan Anda. Namun, Sean itu lumpuh. Tolong jangan terlalu keras kepadanya. Biarkan dia pergi. Untuk waktu yang lama Nora ragu-ragu, tapi akhirnya berdamai dengan Hawk.
Jangan bicara begitu. Jika kau ingin aku melepaskannya, itu tidak masalah. Kau usir dia dari keluarga Perkins dan kau hidup bersamaku. Hawk mendengus dengan dingin, mengungkapkan ambisinya. Tidak mungkin. Nora menolak keras begitu Hawk berhenti bicara. Nora, kau bahkan tidak tahu apa itu cinta. Setidaknya, aku bisa memberikan kepadamu apa yang orang lain tidak bisa berikan. Aku bisa memberimu sesuatu yang tidak bisa dimiliki gadis lain. Merawat orang lumpuh di kursi roda. Itu jelas bukan cinta. Hawk mendengus dingin dan berkata, tanggal 9 bulan depan, aku akan memberimu kejutan besar. Kuharap kau bisa datang. Aku ingin kau mengerti apa itu cinta yang sesungguhnya. Hawk berhenti sebentar setelah mengatakan itu dan melirik Sean dengan jijik. Sampah cacat ini tidak akan mampu memberimu semua itu seumur hidupnya. Setelah selesai bicara, Hawk berbalik untuk pergi. Para pengawal di tanah juga berjuang untuk berdiri dan pergi dari rumah Perkins. Nying, nying. Mendengar mesin mobil yang semakin menjauh, Nora mengembuskan napas lega. Nora ingin menjaga jarak dari Hawk, tapi dia harus sedikit berdamai karena adanya kerjasama di antara mereka. Perasaan itu membuatnya sangat lelah. Sean, apa Hawk benar-benar tidak ada kerjaan sampai mendatangimu dan menampar dirinya sendiri di depanmu? Setelah merenung selama 2 detik, Nora lalu menatap Sean. Toh, Nora juga melihat dengan jelas 2 bekas tamparan di wajah Hawk. Aku memukulnya. Sean langsung mengaku. Apa? Kau benar-benar memukulnya? Meskipun sudah curiga, Nora tetap saja kaget saat mendengar pengakuan Sean. Tapi, meskipun kau memukuli Hawk, para pengawal itu. Nora membelalakan matanya perlahan-lahan, benar-benar tidak percaya. Bab 83. Juga aku pukul. Sean mengakuinya lagi sambil mengangguk. Mendengarnya, Nora menatap Sean dengan terkejut. Sean, di kursi rodanya, menghajar Hawk dan ke-6 pengawal itu. Bagaimana mungkin? Orang bertubuh sehat saja belum tentu bisa melakukannya. Meskipun lumpuh, Sean sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang sehat. Percayalah kepadaku, Nora. Aku bisa melindungimu. Sean perlahan mendongak dan menatap Nora dengan serius. Nora agak tertegun dan dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Sean sungguh luar biasa. Meskipun lumpuh, dengan tangan kosong dia mampu menghajar 7 pria dewasa. Kenapa kau sudah pulang seawal ini? Sean bertanya dengan lembut untuk memecah keheningan karena Nora diam saja. Aku hanya... Mendengar Sean bertanya, Nora ingin mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti. Setiap hari, selama 2 tahun, dirinya meluangkan waktu untuk pulang dan mendorong Sean keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Itu kebiasaan Nora selama 2 tahun. Nora akan gelisah jika tidak pulang tepat waktu. Meskipun Sean sudah sadar kembali dan bisa keluar sendiri, saat di kantor Nora masih merasa cemas. Jadi, setelah tidak ada pekerjaan, dia akan pulang untuk memeriksa Sean. Namun, Nora tentu tidak akan mengakui perasaannya. Aku pulang untuk mengambil sesuatu dan pergi lagi. Nora melambaikan tangan dan masuk ke kamar. Dia pergi sebentar dan mengambil pena, lalu keluar. Hanya pena. Sean merenung dan sengaja bertanya. Ya, aku terbiasa menggunakan pena ini. Nora sedikit tersipu dan buru-buru pergi. Ada apa pada tanggal 9 bulan depan? Sean berbicara pelan saat mengingat ucapan Hawk. Tanggal 9. Tahun lalu, kau pergi ke kediaman keluarga Perkins pada tanggal itu. Nora gemetar mendengarnya. Membelakangi Sean, Nora mendesah. Mimpi buruk Nora dimulai pada hari itu. Nyonya Perkins memaksanya mengusir Sean dari keluarga Perkins. Semua keluarga Perkins mencibirnya, berpikir bahwa Sean, si cacat, membuat malu keluarga Perkins. Bahkan May membujuk Nora untuk terus mengusir Sean. Selama 2 tahun terakhir, hanya Nora yang tahu beban yang ditanggungnya dan apa yang dialaminya. Sean menatap punggung indah Nora. Ekspresi Sean tidak berubah, tetapi tangannya mengepal. Selama 2 tahun, meskipun dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil,
Sean masih mengingat sesuatu. Nora telah banyak menderita demi dia. Dari gadis impian kota Riverfall, Nora telah merosot menjadi lelucon di mata orang-orang. Itu sudah lebih dari cukup bagi Sean untuk melindungi Nora dengan nyawanya. Kata Hawk, dia akan memberimu kejutan di hari itu. Sebelum Sean selesai bicara, Nora menyelanya. Aku tidak menginginkannya. Nada suaranya sangat tegas. Baiklah. Sean mengangguk kecil. Ya sudah, lupakan saja. Aku juga ingin memberimu kejutan pada tanggal 9. Sambil mengarahkan tatapannya ke Nora, Sean berjanji. Sean pernah menjadi jenderal terhebat di Angkatan Darat. Kata-katanya lebih berharga dari semua harta karun suci. Dia tidak mengucapkan janji dengan mudah. Setiap kata yang diucapkannya sangat penting. Tapi di hadapan Nora, dia rela berjanji. Aku tidak membutuhkannya. Sekali lagi, Nora bergumam pada dirinya sendiri. Nora merenung sejenak dan berkata, aku hanya ingin kau sehat. Kemudian, kau melakukan sesuatu yang membuat keluarga Perkins menghormati kita. Setelah selesai bicara, sejenak Nora diam di tempat, lalu melangkah pergi. Sementara itu, di rumah Nyonya Perkins. Di halaman yang bersih dan sepi, dua orang duduk dalam keheningan. Selain Nyonya Perkins, ada May di sana. May terlihat tegang dan gelisah. Nyonya Perkins berinisiatif mengajaknya mengobrol, yang sungguh membuat May terkejut. Meskipun May adalah menantu Nyonya Perkins, keluarga besar itu sangat menghormati hierarki dalam keluarga. Terlebih lagi, karena Sean, seluruh keluarga May tidak disukai. Kau tahu, alasan kenapa aku tidak pernah menyukai keluargamu adalah Sean. Nyonya Perkins menatap May dan berkata lembut. Ya. May tergesa-gesa menganggukkan kepalanya, dia tidak berani bicara banyak. Apa yang dikatakan Nyonya Perkins itu benar. Nyonya Perkins melirik May, tidak terburu-buru untuk mengatakan rencananya. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Sekarang Sean sudah kembali waras. Bagaimana keadaannya belakangan ini? Nyonya Perkins mengambil cangkirnya dan bertanya dengan lembut. Membahas Sean, May menjadi bersemangat. Aku harus mengatakan bahwa dia benar-benar unik. Mendengar ucapan May, telapak tangan Nyonya Perkins yang memegang cangkir teh bergetar hebat. Kenapa begitu? Tanya Nyonya Perkins sedikit mengernyit, meletakkan cangkirnya. Dia mengenal Tuan Lemant dari perusahaan Lemant Medicine. Dia juga dekat dengan Tuan Louis di pemerintahan. Mendengar kata-kata May, telapak tangan Nyonya Perkins bergetar lagi. Matanya melebar tiba-tiba. Perusahaan Lemant Medicine di kota Riverfall, Tuan Louis di pemerintahan. Di kota Riverfall, keduanya bisa dibilang pesohor. Tuan Lemant kaya dan Tuan Louis berkuasa. Kenapa Sean akrab dengan mereka? Bab 84. Itu mustahil. Nyonya Perkins tidak percaya Sean dekat dengan orang-orang penting itu. Mungkin Sean buru-buru mengarangnya supaya kau terkejut. Kau tidak bodoh. Bagaimana mungkin kau menganggapnya serius? Nyonya Perkins menanggapi hal itu tanpa memikirkannya. Itu pasti bohong, kan? Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. May tidak ingin membantah Nyonya Perkins, tetapi dia masih tidak sabar ingin menjelaskan. Nyonya Perkins tercengang mendengarnya. Apa yang kau lihat? Nyonya Perkins bertanya sambil mengernyit. Aku melihat Tuan Lemant dari perusahaan Lemant Medicine mengundang Sean makan malam. Jasper, menantu adik keduaku, adalah bawahan Tuan Louis. Jasper berbicara kurang ajar kepada Sean, mengatakan bahwa dia ingin Sean menjadi anjing penjaga. Akibatnya, keesokan harinya dia diturunkan menjadi penjaga gerbang. Nyonya, ini. May terdiam. Kejadian itu tidak bisa dikatakan kebetulan, kan? Nyonya Perkins mengernyit lagi mendengar hal itu. Apa-apa dengan Sean? Apakah mungkin dia juga orang penting? Apa kau yakin Jasper dijadikan penjaga gerbang karena menyinggung Sean? Pertanyaan Nyonya Perkins membuat May sedikit membeku. Sebenarnya, dia tidak yakin. Itu hanya dugaannya saja. Melihat ekspresi di wajah May, Nyonya Perkins tersenyum dingin.
Apa yang kau katakan hanyalah kebetulan, ucap Nyonya Perkins dengan yakin. Kilatan menghina melintas di matanya. Tapi menurutku Sean, itu mungkin bukan kebetulan. Mei ragu-ragu. Dia telah melihat penampilan Sean baru-baru ini. Kesannya terhadap Sean benar-benar berubah sekarang. Bukan kebetulan. Katakan kepadaku, apa yang membuat Sean berteman dengan Tuan Lemang dan Tuan Louis? Karena dulu dia idiot? Atau karena dia masih di kursi roda? Kata-kata Nyonya Perkins membuat Mei terdiam. Kau dapat bertanya sendiri apa yang Sean mampu lakukan dan apa yang dia punya untuk berteman dengan seseorang seperti Tuan Lemon. Dia hanya orang cacat tanpa status atau latar belakang. Jika identitas Sean memang unik, seperti yang kau katakan, kenapa mereka tidak pernah menghubunginya? Mei sama sekali tidak bisa membantah kata-kata Nyonya Perkins. Karena yang diucapkannya memang fakta. Mei juga tidak tahu apa yang Sean miliki hingga Scott dan Hamlin menghargainya. Pria cacat yang bodoh di mata orang lain, mendadak berteman dengan orang-orang penting seperti Scott dan Hamlin. Sulit dipercaya. Baiklah, jangan bicarakan masalah ini lagi. Sean tidak ditakdirkan untuk jadi menantu keluarga Perkins. Sekarang aku jadi curiga apakah Sean itu penipu yang menyamar sebagai orang yang seharusnya bertunangan dengan Nora. Nyonya Perkins sedikit mengernyit saat merenungkan beberapa kejadian di masa lalu. Saat masih hidup, Xavier mengatakan dia telah meminta pernikahan yang hebat untuk Nora. Pria yang bertunangan dengan Nora memiliki pangkat tinggi dan kekuasaan yang sangat besar. Saat itu, Nyonya Perkins kewalahan mengantisipasinya. Jika Nora menikahi pria itu, derajat keluarga Perkins akan melesat tinggi. Tapi orang yang didambakannya sejak lama ternyata adalah orang cacat dengan kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Nyonya Perkins kesulitan menerimanya. Mendengar perkataan Nyonya Perkins, Mei terdiam. Aku memanggilmu hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Hawk, putra sulung keluarga Ethan dari kota Riverfall, ingin menikahi Nora. Latar belakang keluarga Ethan bagus, dan sebagai orang kaya baru di kota Riverfall, potensinya juga besar. Kemampuan Hawk juga sudah terbukti. Dialah yang kali ini membantu kita mencapai kerjasama dengan perusahaan lemak medisin. Ada kebahagiaan di mata Nyonya Perkins saat menyebut Hawk. Sikapnya pun langsung berubah. Ya, Tuan Ethan jelas luar biasa. Mei mengangguk dan berkata dengan serius. Selama 2 tahun ini, Mei juga sudah membujuk Nora agar mau mengusir Sean dan mendekati Hawk. Ya, dari segi manapun, Hawk jauh lebih baik dari Sean. Jadi, aku sangat mendukung dalam masalah ini. Nyonya Perkins mengulurkan tangan, mengetuk meja, dan menatap Mei. Nyonya Perkins sedikit mengernyit melihat Mei yang pada awalnya tidak menanggapi. Mei, apa kau benar-benar berpikir bahwa Sean bukan orang biasa? Bahkan jika Sean bukan orang biasa, lalu apa? Bahkan jika dia mengenal Tuan Leman, lalu apa? Sebagai putra sulung keluarga Ethan, Hawk memiliki semua kekuasaan dan kekayaan. Dengan menikahi Hawk, Nora bisa menikmati semua yang dia inginkan. Dengan menikahi Sean, apa yang bisa Nora dapatkan? Bahkan jika Sean memiliki potensi, dia hanyalah pria cacat. Apa yang dimilikinya untuk dibandingkan dengan Tuan Ethan? Bab 85. Mei langsung memikirkan ucapan Nyonya Perkins. Sean tetap tidak berharga, bahkan jika benar dia memiliki banyak potensi. Kebanyakan orang hanya akan fokus pada saat ini. Siapa yang akan bertaruh untuk masa depan yang tidak pasti? Benar juga, ya. Mei mendongak dan berkata dengan serius. Penilaian baik Mei yang baru muncul untuk Sean memudar. Kau belum terlalu tua untuk berpikir jernih. Nyonya Perkins tersenyum puas melihat Mei mengangguk. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Menatap Nyonya Perkins, Mei bertanya dengan sangat serius. Kau adalah ibunya Nora, dan dia harus mematuhimu. Jadi, kau harus terus membujuk Nora. Lakukan segala cara untuk menyingkirkan Sean. Lalu, Tuan Ethan akan melamar Nora dengan mewah. Tersenyum percaya diri, perlahan Nyonya Perkins bersandar di kursinya.
Sebuah lamaran mewah. Mei membeku mendengarnya. Tepat sekali. Saat ini, Tuan Izen telah menyewa seluruh hotel Lakeside. Dan semua itu untuk Nora. Apakah Nora bisa mendapatkannya? Itu tergantung apakah kau bisa menyingkirkan Sean. Mata Mei melebar saat mendengarkan Nyonya Perkins. Hawk telah menyewa seluruh hotel Lakeside. Itu satu-satunya hotel bintang 6 di kota Riverfall. Nora bahkan akan lebih dihormati lagi jika Hawk menyatakan cintanya di sana. Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku pasti akan menanganinya. Mei segera berdiri, dia tampak tidak sabaran. Asalkan Sean tersingkir, dia bisa menjadikan Nora anggota keluarga Ethan yang kuat. Tidak hanya akan memiliki kekayaan berlimpah ruah, Nora juga akan menikmati status yang lebih tinggi. Baguslah jika kau paham. Nyonya Perkins mengangguk dan tersenyum. Dirinya juga menantikan hari di mana Hawk menyatakan cintanya pada Nora. Pukul 7 malam itu, mobil Ferrari itu sudah tidak ada. Sepulangnya dari kantor, Nora bertanya dengan sedikit kebingungan. Bukannya kemarin kau bilang mobil sport itu terlalu mencolok? Aku meminta Tuan Leman untuk mengambilnya kembali. Mobil itu hanya punya 2 kursi. Tidak cukup untuk seluruh keluarga. Aku akan membeli mobil lain yang kursinya lebih banyak. Sean tersenyum dan menjelaskan dengan serius. Makan malam keluarga semalam sedikit mengubah kesan Mei terhadap Sean. Jadi, sudah waktunya bagi Nora dan Sean untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka miliki. Hal yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah bagi Sean. Mungkin mobil sewaan itu diambil kembali karena masa sewanya berakhir. Nora berkata santai sambil melepas sepatu. Dengan Sean menggeleng dan tidak banyak bicara. Sean, di mana mobilnya? Di mana mobil kita? Dari luar, tiba-tiba terdengar jeritan Mei. Sebelum selesai bicara, Mei memasuki pintu dan mengernyit kepada Sean. Ibu, Sean bilang kursi di mobil itu terlalu sedikit untuk kita. Jadi, dia berencana membeli mobil lain. Nora buru-buru membelah Sean. Masih berpura-pura, hah? Apakah itu memang mobilnya? Mei mendengus. Dengan agak menghina, dia duduk di sofa. Nora dan Sean sama-sama tercengang. Mengapa sikap Mei berubah begitu cepat? Semalam, Mei begitu bahagia sampai memasak sendiri. Kenapa sikapnya jadi seperti dulu lagi? Sungguh membingungkan. Bu, ada apa denganmu? Nora mengernyit dan bertanya dengan lembut. Mei melirik Sean. Sikapnya yang tadi agak keras menjadi dingin. Asalkan orang cacat ini tersingkir, Nora akan menjadi anggota keluarga Ethan. Dan akhirnya, status Mei akan naik. Namun, Sean menghalangi niat Mei. Di mata Mei saat ini, Sean adalah gangguan. Ya, aku akan bahagia saat Sean meninggalkan rumah kita. Mei mengernyit dan mendengus pada Sean. Ibu, aku akan sangat marah jika ibu terus melakukan itu. Dengan galak, Nora membentak Mei. Mei mengernyit dan menggerutu. Dia tahu, menyingkirkan Sean tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jadi, untuk sementara dirinya hanya bisa mengurangi omongannya. Ayo, aku akan membantumu ke kamar untuk beristirahat. Nora mendorong Sean dan berbalik menuju kamar mereka. Melihat keduanya pergi, Mei merenung. Apa yang bisa dia lakukan untuk membuat Nora mengusir Sean? 2 hari berlalu dengan cepat. Namun, dalam 2 hari itu, terjadi sesuatu yang penting di kota Riverfall. Hawk, putra sulung keluarga Ethan, menghamburkan uang dan menyewa seluruh hotel Lakeside. Berita itu tersebar di penjuru kota Riverfall. Menurut desas-desus, Hawk akan mengadakan lamaran mewah. Berita itu membuat seluruh kota bergosip. Tidak terhitung banyaknya orang yang kagum pada kemurahan hati Hawk, sekaligus iri pada wanita yang dikagumi oleh Hawk. Banyak orang bahkan berspekulasi gadis mana yang Hawk kagumi. Hanya Nyonya Perkins, Yates, dan Mei yang mengetahui cerita sebenarnya. Namun, Hawk berulang kali memerintahkan mereka untuk tidak memberitahu orang lain. Hawk akan memberi Sean kejutan agar dia bisa menikung Sean, membuat Sean tidak dapat bereaksi. Hawk tidak sabar menunggu hari itu tiba. Sementara itu,
di kompleks Villa Golden di kota Riverfall. Theo dan Ben tinggal di sana. Theo sedang duduk di depan meja, memeriksa sebuah berkas. Tuan Jackson, saya telah mengatur semua permintaan Anda.